Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Muzdalifah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 pada jurusan bimbingan dan konseling di LPTK Universitas PGRI Madiun. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek konseling individual dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, yaitu di SMA Negeri 1 Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sohibah dari kelas 12 IPA 4. Siap mendukung Ibu Nurlaili Muzdalifah dalam kegiatan praktik mengajar uji kinerja hari ini, Rabu 14 Desember 2022. Inilah kisahku, si manusia introvert. Hai, perkenalkan, namaku Siti Sohibah, biasa dipanggil Iba. Dulu, sejak aku masih kecil, aku adalah seorang yang baik, manis dan periang. Namun, semenjak aku duduk di bangku SMA, semuanya berubah. Aku dikenal pribadi yang pendiam dan introvert. Tak jarang, aku selalu dikucilkan oleh teman-teman. Ketemui tempat dan teman nyaman selain kedua orang tua. Aku selalu merasa insecure ketika mengobrol dengan temanku. Untuk bertegur sapa pun, aku bahkan merasa malu. Sebetulnya, banyak hal yang ingin aku lakukan. Akan tetapi, apakah aku mampu? Haruskah aku berubah menjadi sosok yang ekstrovert? Atau aku sudah terlalu nyaman seperti ini? Entahlah.
rumah guru BK bisa membuahkan solusi yang baik untukku. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iba, ayo masuk. Iba mau duduk di ruang konseling individual apa mau di sini? Di sini aja Ibu. Iya, iya tuh. Silakan duduk, Bah. Iya, Iba, terima kasih sebelumnya ya. Iba udah mau datang ke ruang BK. Nah, sekarang Iba tulis dulu di sini ya, di daftar kunjungan siswanya. Tulis dulu aja lagi, nggak apa-apa. Iba, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu. Baik. Alhamdulillah sehat. Iba kaget nggak dipanggil sama Ibu? Kaget Ibu. Jadi sebetulnya memang Ibu juga pengen ngobrol aja ya sama Iba, pengen sharing. Sebetulnya Iba juga nggak usah takut ya buat datang ke sini. Justru Ibu seneng kalau misalkan Iba bisa datang ke sini, apalagi kalau datangnya itu ya inisiatif Iba sendiri gitu ya, nggak harus dipanggil sama Ibu. Terus sebelumnya Ibu pengen tahu dulu ya, Iba itu anak keberapa? Anak satu-satunya Ibu. Oh, satu-satunya. Terus Iba rumah di mana? Di Sumbersari. Di Sumbersari. Kalau boleh Ibu tahu, Iba kalau berangkat sekolah naik motor apa jalan kaki? Jalan kaki Ibu. Soalnya gak punya motor, terus kan jarak dari rumah ke sekolah juga kan dekat. Terus juga kalau Ibu boleh tahu, orang tua Iba masih ada? Masih ada. Kalau ayah kerja apa? Buruh Ibu, tukang buruh. kayu. Oh, tukang kayu. Kalau Ibu Di kerja rumah nggak? aja. Di rumah aja. Nah, sebelumnya Ibu pengen tahu dulu, Iba pernah mengikuti konseling individual belum? Pernah sih Ibu, tapi kelas 10. Waktu kelas 10. Gak apa-apa ya, jadi Iba udah tahu dong apa itu konseling individual, apa tujuannya. Lupa lagi Ibu. Mungkin karena udah lama ya, sekarang kelas 12, gak apa-apa. Jadi Ibu sebelum kita konseling individual, Ibu pengen jelasin dulu ke Iba ya, biar Iba paham. Ya, jadi konseling individual itu ya pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli. Konselor di sini berarti Ibu gitu ya. Terus juga konseli di sini berarti Iba. Terus salah satu tujuan dari konseling individual itu biar kita salah satu tujuannya itu untuk membantu klien atau konseli dalam memecahkan permasalahan yang sedang dialaminya. Adapun tujuan khususnya dari konseling individual kita hari ini gitu ya, Ibu pengen gitu ya, Iba itu bisa menyimpulkan tentang konsep diri yang baik itu seperti apa sih gitu ya. Terus Ibu juga pengen Iba itu bisa menyusun tentang kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri Iba. Terus Ibu juga pengen Iba itu bisa membangun tentang konsep diri yang baik itu seperti apa sih gitu. Iba paham kan? Paham Ibu. Ya, terus kalau dalam proses konseling individual ini, Iba juga kan pasti nanti bertanya-tanya, Iba pasti adalah rasa ragu nggak sama Ibu? Ragu Ibu. Masih ragu, kenapa? Takutnya setelah Iba cerita, takutnya Ibu ngasih tahu kepada orang lain. Terus ke teman juga. Jadi Iba kalau misalkan cerita ke Ibu, Iba takut nanti teman-teman Iba jadi pada tahu gitu. Iya Ibu. Ya, Iba nggak perlu takut ya, soalnya Ibu juga dalam konseling individual ini ada asas-asasnya gitu ya. Udah tahu belum Iba asas dalam konseling individual apa aja? Belum tahu Ibu. Ya, jadi Ibu jelasin ya sedikit. Dalam konseling individual itu ada asas-asasnya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi apa-apa yang kita bahas dalam konseling individual ini itu adalah sifatnya rahasia gitu. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi apa-apa yang ada dalam konseling individual ini, Iba itu harus bisa terbuka sama Ibu. Terus juga yang ketiga ada asas kegiatan. Jadi apa-apa yang ada dalam kegiatan kita hari ini itu Iba harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga ada asas kekinian. Kalau kekinian, Iba itu menceritakan permasalahan kepada Ibu itu adalah masalah yang saat ini terjadi. Terus selanjutnya ada juga asas kemandirian. Jadi Iba harus bisa dalam konseling individual ini, Iba itu harus bisa menyelesaikan gitu ya, atau memilih gitu kan tentang solusi
atas permasalahan yang sedang Ibah alami. Ada asas keahlian, jadi apa-apa yang kita laksanakan sekarang ini gitu ya, udah sesuai dengan kaidah-kaidah konseling gitu. Terus juga ada juga nih asas alih tangan kasus. Jadi kalau asas alih tangan kasus ini ketika memang masalah Ibah itu ternyata dirasa berat dan perlu penanganan dari seorang ahli, maka ibu juga bisa gitu untuk mereferal kasus Ibah itu ke yang lebih ahli gitu ya. Ibu udah paham kan? Paham Ibu. Ya, nah selanjutnya kalau misalkan Ibu udah paham, kita sepakati aja ya untuk kegiatan layanan konseling individual kita hari ini kita laksanakan selama 2 kali 45 menit aja ya. Jadi sekitar 90 menit. Ibu akan coba jelaskan ya apa tugas kita di konseling individual ini. Jadi dalam konseling individual ini nanti Ibu pengen Ibah itu bercerita kepada Ibu gitu kan tentang tentang masalah yang Ibah alami. Ibah paham kan? Paham Ibu. Nah sebelumnya Ibu pengen tahu dulu, Ibah bisa sebutkan nggak? Tadi kan Ibu udah menyebutkan ya tentang tujuan dari konseling individual kita hari ini. Nah kalau Ibah udah paham, Ibah bisa sebutkan lagi nggak tujuan dari konseling individual kita hari ini apa? Bisa Ibu. Yang pertama, peserta didik atau konseli harus mampu menyimpulkan. Kedua, peserta didik atau konseli mampu menyusun tentang kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang ketiga, peserta didik dan atau konseli mampu membangun tentang konsep diri. Iya betul ya, jadi kita punya 3 tujuan ya di konseling individual ini. Nah sebelum kita lanjut ke permasalahan yang sedang Ibah alami, Ibah ada yang mau ditanyakan dulu nggak sama Ibu? Ada Ibu. Apa? Apakah kalau udah Ibah cerita, apakah Ibu nggak akan menceritakan ke orang lain Ibu? Iya, enggak ya. Jadi kalau tadi kan seperti yang sudah Ibu jelaskan. Jadi dalam konseling individual ini, Ibu kan tadi Ibu udah ngejelasin tentang pengertiannya apa, tujuannya apa. Terus Ibu juga kan sudah jelasin tentang asas-asas yang ada dalam konseling individual ini. Ibah udah siap untuk kita masuk ke tahap selanjutnya? Siap Ibu. Nah Ibah, tadi kan Ibu lihat ya, sebelumnya Ibu juga udah sering dengar gitu ya. Yang pertama memang Ibu mengobservasi sendiri. Kan kalau Ibu sebagai guru BK itu harus tahu ya semua keadaan siswa-siswa Ibu gitu kan ya, atau konseli-konseli Ibu. Jadi di sekolah ini kan kebetulan Ibu sebagai guru BK kelas 12. Otomatis dari kelas 12 IPA 1 sampai 12 IPS 6, Ibu itu harus kenal gitu ya. Satu-satu di antara kalian. Ibu harus tahu rumahnya di mana misalkan. Terus juga di kelasnya seperti apa, bahkan Ibu harus tahu juga hobinya apa gitu ya, yang lebih detailnya itu. Atau juga Ibu harus tahu juga misalkan kalau pulang sekolah dia seperti apa, bahkan lebih jauh Ibu itu harus tahu juga dia itu ranking berapa misalkan di kelas gitu. Jadi semua siswa yang ada di dalam kelas atau dalam satu angkatan itu gitu ya, sebagai guru BK Ibu harus tahu gitu. Nah kebetulan kemarin-kemarin itu kan Ibu sering ngobrol juga ya sama wali kelas gitu kan, sama teman-teman Ibah yang lain. Ibah ngerasa nggak sih ada yang beda dalam diri Ibah? Ada Ibu. Iya, nah sebetulnya memang ya Ibu juga sudah melihat gitu ya, mengobservasi. Kalau misalkan Ibu boleh tahu, Ibah bisa ceritakan nggak kenapa Ibah itu punya masalah apa sih gitu? Apakah itu di rumah, apakah itu di sekolah? Bisa Ibu. Ya, jadi masalahnya itu Ibah itu merasa kurang percaya diri terhadap diri sendiri. Kemudian Sohibah juga merasa minder gitu kepada orang lain, karena kan Sohibah itu pada waktu kecil kan ceria gitu Ibu, di keluarga juga. Tapi entah kenapa ketika di sekolah berbeda banget, kurang bersosialisasi, kurang komunikasi dengan teman gitu Ibu. Terus banyak juga yang pernah mengatakan kepada Sohibah, ih kamu pakai kacamata, terus ih kamu pendek banget sih, padahal udah kelas 12 gitu. Ibu. Iya, jadi yang Ibu perhatiin juga ya, Ibah itu kayak yang minder gitu ya kalau di kelas. Terus juga Ibah itu kayak nggak pede gitu. Sebetulnya kenapa sih? Apakah Ibah itu pernah punya pengalaman masa lalu atau seperti apa? Punya sih Ibu, tapi bagaimana ya, jadi waktu dulu itu kan
Sohibah itu kan di keluarga sangat ceria gitu. Orangnya itu suka bersosialisasi dengan teman. Terus semenjak Sohibah masuk ke SD, Sohibah itu merasa diri kurang percaya diri gitu Ibu. Jadi Sohibah merasa kalau teman-teman itu berbeda gitu ya. Iya Ibu. Maksudnya teman-teman itu jadi Sohibah itu nggak percaya diri karena sikap dari teman-temannya sendiri. Iya Ibu. Jadi Sohibah merasa udahlah mending sendiri aja Iya gitu Ibu. ya, daripada nanti apa ya, misalkan maksain gitu ya, maksain untuk pergi tapi nggak sesuai sama hati Ibah. Iya Ibu. Tapi Ibah pernah nggak coba untuk berbaur dengan mereka gitu, misalkan Ibah yang nanya duluan atau apa? Enggak Ibu. Malah teman-teman yang ngajak, tapi Sohibah suka menolaknya Ibu. Jadi mungkin karena memang sudah tidak ada rasa percaya diri Iya, dalam Bu. diri Ibah, apalagi mungkin Ibah itu punya pengalaman masa lalu yang memang mungkin kurang baik gitu, jadi terbawa ke masa sekarang gitu. Jadi setiap kali ada temen yang mengajak untuk ngobrol juga, Ibah nggak pernah mau. Nggak pernah mau Ibu. Oh, jadi di kelas juga nggak punya teman aja? Suka baca-baca buku gitu. Oh gitu, jadi mengalihkannya itu ke membaca buku gitu. Tapi kalau di sekolah emang nggak pernah jajan? Pernah Ibu, kali-kali aja Ibu. Tapi lebih suka sendiri gitu daripada sama yang lain. Iya. Iya, ya nggak apa-apa sih ya. Mungkin Ibah juga punya alasan tersendiri kenapa Ibah selama ini selalu menyendiri, nggak pernah mau terbuka sama orang lain, nggak pernah mau cerita. Tapi sebelumnya Ibah juga pernah nggak waktu SMP gitu ya, atau mungkin di rumah, Ibah pernah nggak menceritakan tentang masalah Ibah? Belum pernah sih Ibu, baru kali ini aja. Oh, baru kali ini aja Ibah cerita sama Ibu. Iya Ibu. Ya nggak apa-apa ya, kalaupun misalkan Ibah merasa punya kesulitan, padahal Ibah cerita aja, nggak harus ke Ibu, misalkan cerita ke mama, atau misalkan ke orang yang memang bisa Ibah benar-benar percaya gitu. Terus juga ya, Ibu juga memang kan merhatiin udah dari lama ya, bahkan mungkin Ibu juga ada laporan dari guru BK sebelumnya gitu ya, seperti apa Ibah itu di kelas. Dan kalau Ibu lihat-lihat gitu ya, dari hasil prestasi belajarnya, Ibah juga bagus kok sebetulnya, udah masuk 10 besar gitu. Tapi kurang pede sama sikap sendiri. Iya, nah coba deh ya, kalau menurut Ibu, Ibah itu kan punya potensi. Iya Ibu. Ibah itu udah masuk udah punya prestasi, udah punya potensi. Apalagi kalau misalkan Ibah bisa lebih aktif lagi, dalam arti Ibah mungkin punya kelebihan gitu ya dari segi akademik. Tapi coba deh Ibah kembangkan juga dari aspek sosialnya. Dalam arti Ibah itu harus bisa berbaur dengan yang lain. Karena kan nanti Ibah itu tidak akan selamanya sendiri kan, gitu. Apalagi Ibah nanti mungkin mau melanjutkan tidak? Mau Ibu. Iya, nanti kalau mau melanjutkan di kuliahan itu Ibah harus lebih terbuka gitu, harus lebih bisa bersosialisasi sama orang lain. Apalagi nanti kan sebetulnya orientasi hidup kita juga kan sebetulnya, walaupun Ibah misalkan sekarang duduk di bangku SMA gitu ya, nanti mau melanjutkan, itu kan salah satu orientasi pendidikan itu juga nanti akan kembali kepada masyarakat. Berarti kan akan kembali bersosialisasi. Masa iya nanti Ibah tidak hidup bertetangga gitu. Apalagi ya dimulai dari yang terkecil lah. Ya dari yang terkecil ini berarti dari teman-teman sekelas. Coba deh untuk membuka diri gitu ya, membuka hati ketika orang lain ngajak, Ibah coba mau gitu, mencoba untuk berbaur dengan mereka gitu. Nah ini ya, Ibu juga di sini punya ya brosur tentang percaya diri. Coba deh Ibah baca dulu nih. Coba deh Ibah baca dulu ya. Nah gini ya, jadi yang pertamanya mah berarti terbentuk dulu gitu ya, kepribadian yang baik gitu kan, sesuai dengan proses perkembangan. Jadi dari terbentuknya kepribadian yang baik ini melahirkan kelebihan-kelebihan gitu kan, kelebihan-kelebihan seseorang. Kemudian kalau udah ada kelebihan seseorang, di sini ada pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Jadi bukan hanya kelebihannya, jadi seseorang juga harus bisa memahami
tentang kekurangan-kekurangannya gitu ya. Kalau misalkan kita udah bisa ngebentuk kepribadian yang baik gitu ya, kita udah punya kelebihan, kita juga udah bisa memahami tentang kekurangan kita, nanti akan ada pengalaman gitu kan di dalam menjalani berbagai aspek kehidupan dengan menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Jadi kalau ibah udah bisa kalau udah terbentuk gitu ya, misalkan kan yang tadi terbentuknya kepribadian yang baik, kemudian lahirlah kelebihan-kelebihan. Nah, setelah tahu kelebihannya, pasti kan namanya hidup gitu ya, ada Kekurangan. ada kelebihan dan kekurangan. Jadi setelah mengetahui kelebihan, Ibah juga harus bisa memahami tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada diri Ibah itu apa aja. Sehingga kalau misalkan udah tahu kelebihan dan kekurangan, Ibah itu bisa jadi makin pede gitu. Oh, saya tuh punya kelebihan kok. Saya itu punya potensi kok gitu ya. Nah, di sini juga dijelasin ada 7 pilar untuk membangun rasa percaya diri. Jadi di sini dia sadar bahwa ya kita itu adalah ciptaan Allah ya, yang dikaruniai hak dasar yang sama. Terus juga yang kedua, hidup mandiri, dalam arti mempunyai pikiran sendiri, mempunyai minat dan hobi sendiri, dan berani secara terbuka menyatakan pendapat. Kemudian yang ketiga, menemukan keunggulan diri dan kemudian mengembangkannya dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau udah tahu kelebihan dirinya, dia bisa mengembangkannya gitu kan dengan sungguh-sungguh. Terus yang keempat, menimba ilmu dan mengumpulkan pengetahuan umum sebanyak yang mampu dilakukan. Terus yang kelima, ini berarti cara-cara untuk membangun percaya diri ya. Nah, yang kelima ini berpikir realistis bahwa setiap manusia pasti punya keunggulan atau kelebihan di samping kelemahan atau kekurangannya. Jadi pada dasarnya atau pada hakikatnya manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, terus kemudian yang keenam itu dia berpikir asertif gitu ya, asertif, tulus, mengakui hak orang lain gitu kan. Terus juga dia pada saat yang sama mampu menegakkan haknya sendiri. Jadi jangan merasa diri kecil gitu ya, jangan merasa diri banyak kekurangan. Padahal kita itu di mata Allah kan sama gitu ya, punya kekurangan dan kelebihan. Jadi jangan minder, jangan insecure gitu. Jadi harus berpikir positif lah intinya. Terus yang ketujuh juga dia bisa menggunakan bahasa nonverbal dengan tepat. Jadi bahasa nonverbal itu kan setiap orang itu punya bahasa tubuhnya masing-masing ya. Misalkan Ibah misalkan Ibah kalau nggak pede kan pasti Ibah diam, murung gitu kan di kelas. Nah, itu kan bahasa tubuh. Tapi kalau misalkan Ibah justru kalau mau membangun rasa percaya diri, Ibah juga harus bisa menunjukkan bahasa tubuh yang baik gitu. Oh, Ibah ini pede nih gitu kan. Ibah bisa kok jelasin. Makanya mungkin selama ini Ibah itu sebetulnya setiap guru ngejelasin juga mungkin bisa ya. Tapi mungkin Ibah takut salah atau takut apa. Jadi Ibah lebih banyak diam gitu. Ibah tadi udah baca ini semua kan ya. Udah tahu juga tentang proses pembentukan rasa percaya diri itu seperti apa. Kemudian ada 7 juga cara mengembangkan rasa percaya diri itu seperti apa. Nah, berarti sekarang Ibah bisa tulisin kira-kira kekurangan dan kelebihan diri Ibah itu apa aja. Ya, coba ya tulisin dulu. Ini ada di sini. Nah, Ibah coba rencanain ya gimana sih cara Ibah untuk meningkatkan rasa percaya diri. Coba Ibu pengen tahu aja, coba tulisin kelebihan sama kekurangan yang ada pada diri Ibah. Nah. Udah Ibu, udah. Nah, Ibah kan tadi udah nulis ya. Coba Ibah bisa jelasin nggak ke Ibu apa yang udah Ibah tulis? Jadi cara untuk meningkatkan kepercayaan diri Ibah itu yaitu harus bisa terbuka kepada orang lain, harus menceritakan kenapa Sohibah seperti ini agar teman-teman juga memaklumi gitu Ibu. Biar teman-teman juga bisa mengerti gitu ya. Kalau kenapa Sohibah itu bisa seperti itu, pasti kan karena ada pengalaman di masa lalu gitu ya. Terus juga Ibah karena ya pasti kan di enggak juga Ibah itu dulu berbeda gitu kan dengan yang sekarang gitu. Terus
kalau untuk kelebihan sama kelemahan, Ibah itu kira-kira punya kelebihan apa? Suka membaca Ibu. Terus Sohibah juga aktif gitu di bidang akademik. Iya. Terus Ibah juga termasuk seorang yang pendengar yang baik gak sih? Misalkan suka ngedengerin orang lain gitu. Iya Ibu. Terus kalau kelemahannya apa aja, Bah? Ya itu tadi kurang percaya diri aja Ibu. Oh, Ibah kurang percaya diri. Jadi kalau misalkan karena kurang percaya diri itu, Ibah jadi lebih suka menyendiri. Iya Ibu. Gitu. Iya, nggak apa-apa ya, Bah ya. Jadi kan Ibah ini udah nulis ini tentang cara gimana sih Ibah bisa meningkatkan rasa percaya diri. Terus Ibah juga udah tahu kan ya kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri Ibah. Nah sekarang ya Ibu juga nggak apa-apa sebetulnya mah Ibah bisa mengungkapkan perasaan Ibah juga, berarti itu udah bagus gitu ya. Jadi Ibah jangan takut, kalau ada apa-apa cerita aja sama Ibu. Ya. Iya Ibu. Terus sekarang Ibu juga kan tadi seperti yang udah Ibah jelasin gitu ya. Jadi sebetulnya ketika Ibah ada masalah itu, ada sesuatu yang mengganggu, nggak apa-apa, Ibah ceritakan saja, mau sama Ibu atau sama teman yang lain. Kan selama ini Ibah diem juga, Ibah pasti kan memperhatikan orang lain ya. Pasti mungkin di lain sisi Ibah tuh pengen orang lain ngerti gitu kan tentang kondisi Ibah, atau mungkin Ibah juga sebetulnya pengen gitu jadi teman yang baik gitu ya, tidak jadi pendiam gitu, bergaul dengan yang lain. Seperti itu kan? Iya Ibu. Ya. Nah sekarang Ibah kan tadi udah baca ya brosur yang dari Ibu tentang gimana sih cara kita membangun rasa percaya diri sama orang lain, terus gimana rasa percaya diri itu bisa terbentuk gitu ya. Nah coba Ibah sekarang kira-kira apa yang akan Ibah lakukan gitu. Tadi kan Ibah juga udah nulis kan ya tentang planning Ibah itu mau seperti apa. Terus Ibah juga udah tulisin, udah tahu nih kekurangan dan kelebihan diri Ibah. Nah kira-kira kedepannya Ibah mau seperti apa? Ibah mau mencoba untuk bisa berbaur dengan orang lain, terus bisa memahami orang lain gitu. Nah iya ya, jadi dari kegiatan yang tadi Ibah itu harus bisa mungkin dari memahami orang lain gitu ya. Terus Ibah juga harus bisa mulai membuka diri gitu kan, agar Ibah itu bisa bersosialisasi dengan yang lain gitu. Agar Ibah itu tidak selalu menyendiri, punya teman gitu. Ya. Nah sekarang kita udah masuk ke tahap akhir ya. Ibu pengen tahu kira-kira Ibah dari proses konseling kita kali ini gitu ya, Ibu kan tadi udah mencoba untuk memberikan brosur pada Ibah gitu ya, biar Ibah punya referensi, apalagi kan Ibah suka baca ya. Jadi Ibu pengen tahu kira-kira dalam proses konseling individual kita kali ini hal apa sih yang udah Ibah dapatkan? Hal yang Ibah dapatkan yaitu Ibah itu harus bisa berbaur dengan orang lain gitu. Ibah juga harus bisa mengerti orang lain, terus Ibah juga harus bisa mengikuti beberapa eskul agar Ibah juga mempunyai teman gitu, agar tidak sendirian. Nah bagus itu, kalau misalkan Ibah bisa ikut eskul juga kan nanti Ibah bisa jadi di samping Ibah mengembangkan diri Ibah gitu kan, mengembangkan potensi diri, Ibah juga jadi bakal lebih banyak teman ya. Terus sekarang coba Ibu pengen tahu juga ya, kira-kira dari kegiatan konseling kita ini ya, kan Ibah tadi udah cerita ya, tapi Ibu pengen tahu kira-kira keputusan apa yang akan Ibah buat. Apakah Ibah akan terus-menerus dengan sifat introvert Ibah yang tidak mau bercerita dengan yang lain, tidak berbaur dengan yang lain, atau Ibah memang mau berubah gitu? Ibah mau berubah sih, insya Allah. Kalau ada apa-apa Ibah bisa menceritakan ke ibu atau ke teman gitu. Iya, jadi kalau menceritakan sebetulnya Ibah enggak harus selalu ke ibu ya. Kalau misalkan di sekolah, mungkin dengan cara Ibah bisa juga percaya kepada orang lain. Salah satu Ibah udah bisa percaya itu, salah satu bukti gitu ya. Kalau Ibah udah bisa percaya, berarti Ibah itu sudah bisa terbuka sama orang lain gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi jangan dipendam sendiri gitu ya. Kalau ada apa-apa, jadi Ibah itu bisa cerita ke teman atau ke ibu, atau mungkin ke wali kelas Ibah gitu ya kalau di sekolah, atau mungkin juga bisa ke orang tua Ibah gitu ya. Ibu paham kan? Paham Ibu. Jadi sekarang gimana, udah lega belum?
Udah lega Ibu. Alhamdulillah ya. Nah sekarang kalau misalkan Iba emang sudah merasa lega, sudah merasa terbantu atau terselesaikan masalahnya, kita isi dulu ya lembar evaluasi dari konseling individual. Nah kalau yang ini udah kan ya. Nah kalau yang ini tentang evaluasi prosesnya ya. Iba bisa isi di checklist atau ini aja gitu. Pilih yang mana. Nah, ada. Nah kalau yang ini enggak ya. Bentar. Ini. Nah, ini. Iba coba isi lagi. Di sini ada beberapa pernyataan ya. Nanti Iba isi di sini ada sangat puas, puas, tidak puas, sangat tidak puas. Silakan Iba isi sesuai dengan keadaan Iba aja. Nah, terus selanjutnya, nah ini coba Iba isi ya. Jadi di sini ada beberapa pernyataan. Nanti Iba bisa isi kalau misalkan di sini ada keterangannya, diisi dicentang di angka 1 ini. Kalau misalkan sangat tidak sesuai, kemudian dicentang di angka 2 kalau misalkan tidak sesuai, yang ketiga sesuai, dan yang keempat sangat sesuai. Oke. Ya, udah selesai ya semuanya. Jadi itu ya tentang lembar evaluasinya. Nah, Iba kan tadi udah isi ya tentang lembar evaluasi konseling individualnya. Nah, dari kegiatan layanan kita hari ini gitu ya, Ibu pengen tahu kira-kira ada kesan dan pesannya nggak sih gitu kan yang udah apa ya dari diri Sohibah sendiri gitu yang Sohibah rasain setelah Sohibah mengikuti kegiatan konseling individual ini, kira-kira gimana? Kesannya itu yaitu kan waktu belum menceritakan Sohibah itu sangat pendiam, tidak terbuka. Setelah mengikuti konseling individual itu Sohibah merasa lebih terbuka lagi, terus merasa percaya diri gitu. Ya, jadi nggak apa-apa ya, berarti alhamdulillah kalau misalkan Iba udah bisa terbuka, Iba udah mau mencoba gitu ya, walaupun mungkin Iba masih ada perasaan takut atau ragu, tapi semoga kegiatan konseling kita hari ini itu memberikan manfaat untuk Iba gitu ya, bisa membantu Iba untuk menjadi lebih percaya diri lagi gitu. Nah, karena kita udah di tahap akhir ya, jadi untuk layanan konseling individual kita hari ini berarti sudah selesai. Nah, untuk layanan konseling individual berikutnya, kalau misalkan memang Ibah merasa setelah Ibah mencoba gitu ya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Ibah, terus Ibah merasa apa ya, masih belum selesai atau merasa ada yang kurang, nanti kita akan tindak lanjuti gitu ya. Jadi apakah nanti kita akan ada konseling individual lanjutan atau mungkin seperti apa. Tapi tetap ya harapan Ibah itu bisa lebih percaya diri, terus Ibah itu bisa ada perubahan yang lebih ke arah yang positif gitu ya. Jadi tidak seperti sebelumnya gitu. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ada yang mau ditanyakan atau disampaikan lagi nggak ke Ibu? Enggak Ibu, udah. Enggak, ya udah ya. Kalau misalkan tidak ada, Iba takut nanti ada gurunya ya. Jadi Iba boleh ke kelas lagi aja. Ibu. Ya. Berarti ya, semangat ya Iba. Ya Ibu. Sekarang aku mulai sadar. Aku harus berprestasi. Aku harus percaya diri.
harus semangat untuk bangkit demi menemukan jati diri. Aku bisa menjadi seorang penulis yang handal. Aku harus bisa mengembangkannya hingga nanti menjadi kebanggaan tersendiri untuk keluarga dan juga pribadi yang introvert ini. Seperti yang dikatakan oleh ibu, biarlah mereka bilang aku kesepian. Duniaku mungkin berbeda, tapi dalam sepi aku menemukan makna kebahagiaan. Dalam sunyi aku menikmati ketenangan. Dalam kesendirian aku mengenal diriku dan belajar menghargai orang lain. Menjadi manusia introvert bukanlah kendala hidup, sebab menjadi introvert bukanlah hal yang buruk, melainkan hal teristimewa yang perlu kita hargai kehadirannya. Karena diam adalah keterbatasan yang tidak terkandung dalam tindakan dan ucapan yang terbatas. Siti Sohibah, Purwakarta, 13 Desember